Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Jamaah salat maghrib, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melanjutkan kembali ta'lim kita membahas tentang fikih ibadah. Pada pertemuan yang lalu kita telah masuk membahas tentang persoalan menjadi makmum. Ada hal-hal yang harus diperhatikan jamaah sekalian ketika kita menjadi makmum dalam salat, agar kita bisa terhindar dari kesalahan-kesalahan yang bisa berkonsekuensi pada berkurangnya pahala salat berjamaah kita, bahkan mungkin salat kita menjadi batal. Ya, ada makmum yang batal salatnya tapi dia tidak sadar. Karenanya kita penting untuk memberikan perhatian terhadap pembahasan ini. Saya ingin melanjutkan saja apa yang telah kami jelaskan pada beberapa pertemuan yang lalu. Termasuk kesalahan-kesalahan dalam salat berjamaah yang khususnya bagi makmum adalah ketika kita tergesa-gesa datang ke masjid, dan ini sering kita ulangi karena sekalipun petunjuk syariat agar kita ini berjalan dengan tenang ke masjid, meskipun kita akan masbuk dengan sebuah hikmah atau karena sebuah hikmah, yaitu agar kita bisa khusyuk dalam beribadah. Namun bagaimana jamaah sekalian, ada sebuah pertanyaan. Jika kita khawatir tidak mendapatkan salat berjamaah, misalnya kita terlambat untuk datang ke masjid salat Jumat, dan ketika kita hampir sampai ke masjid atau katakanlah sudah berada di pintu masjid, kita mendapati imam sudah berada pada rakaat kedua salat Jumat dan juga sudah berada pada posisi ruku', pada posisi ruku', Padahal kita semua mengetahui bahwa orang yang tidak mendapati ruku' bersama imam maka dianggap tidak mendapati rakaat tersebut. Nah, ini bagaimana kalau ini sudah rakaat terakhir salat Jumat? Yang kata ulama kita, orang yang tidak mendapati rukuknya imam pada rakaat kedua di hari Jumat dianggap tidak mendapati salat Jumat, sehingga dia harus menyempurnakan salatnya menjadi 4 rakaat, yaitu salat zuhur. Nah, sebagian ulama kita berpendapat seperti ini jamaah sekalian, bahwa kalau sudah dekat dan kita merasa bahwa insya Allah kalau kita sedikit mempercepat langkah kita, kita bisa mendapatkan rakaat terakhir atau rukuknya imam, maka ini insya Allah dibolehkan dengan syarat tidak berlebihan. Maksudnya kita tidak sampai berlari hingga ngos-ngosan sampai ke masjid, susah mengatur nafas. Tapi kalau hanya sedikit mempercepat langkah,
maka ini insya Allah tidak masalah. Apa kira-kira alasannya? Alasannya bahwa ulama kita mengatakan berjalan dengan cepat ke masjid, ya, itu hukumnya tidak sampai haram, ya, makruh hukumnya, ya. Kalau kita agak cepat, misalnya sudah diiqamah, dan karena kita ingin mendapatkan takbiratul ihram, lalu kita sedikit lebih cepat, tapi tidak berlebihan, ya, ini hukumnya makruh kata ulama kita, karena Nabi mengatakan, idza uqimatis shalah fala ta'tuha wa antum tas'aun. Jika salat telah diiqamah, maka janganlah kalian mendatanginya dengan sa'i, berjalan cepat, ya. Wa atuha wa antum tamshun, tapi datangilah dengan berjalan, ya. Wa alaikumus sakinah wal waqar, hendaklah kamu dalam keadaan tenang mendatangi salat itu. Sudah sering kita jelaskan bahwa hikmahnya agar kita bisa khusyuk dalam salat. Tetapi kalau kita ketinggalan salat berjamaah, tidak mendapati rakaat terakhir, maka ini tidak ada gantinya kecuali kita seakan-akan salat sendiri, ya. Berbeda kalau kita masbuk dan mendapatkan beberapa rakaat, itu kan bisa diganti, ya, kita tambahkan sesuai dengan rakaat yang tertinggal. Tapi kalau kita tidak mendapatkan apa-apa, maka tidak bisa diganti kecuali salat sepenuhnya, ya. Seperti tadi, ya, orang yang tidak mendapati rakaat terakhir pada salat Jumat. Dan ini bagi sebagian ulama kita ketika membandingkannya antara melakukan sesuatu yang makruh, ya, atau tertinggal salat Jumat, kira-kira yang mana yang lebih penting ini? Tentu kita akan mengatakan tidak mengapa saya melakukan yang makruh, yang penting tidak tertinggal salat Jumat karena sudah rakaat terakhir, dan selama kita tidak berlebihan, ya, maksudnya tidak lari kencang, ya, agak cepat sedikit tapi tetap bisa mengatur. Nah, namun sebagian ulama kita mengatakan tidak masalah. Seperti kalau tidak salah Imam An-Nawawi, ya, nanti saya rujuk lagi kembali ini, beliau mengatakan hukum asalnya tidak perlu juga kita tergesa-gesa, karena Nabi mengatakan, ya, berjalan dengan tenang, ya. Artinya kalau kita dapatkan salat Jumat, alhamdulillah. Kalau tidak, ya, tergantung juga apakah kita terlambat karena kelalaian kita atau memang sesuatu yang tidak bisa dihindari. Ya, kan bisa saja kita terlambat ke masjid karena mungkin kita berada di jalan, ya, mau tidak mau harus berada di atas mobil. Nah, ini di luar kemampuan kita, ya. Atau kita nanti terbangun ketika salat sudah ditegakkan, diiqamah, ketiduran, ya. Dan kita tidak tidur artinya pas ketika azan dikumandangkan di masjid, bukan. Mungkin kita sebelumnya sudah tidur tapi tidak sempat bangun. Nah, ini semua udzur yang pada hakikatnya di luar kudrat manusia. Jadi tergantung, ya, bagaimana kondisi kita, ya. Nah, ini bisa menjadi bahan pertimbangan jamaah sekalian, ya. Kemudian juga kesalahan yang lain dalam salat berjamaah adalah mendahului imam pada gerakan salat, ya, mendahului imam pada gerakan salat. Di sini perlu dirinci. Mendahului imam, jamaah sekalian, pada gerakan salat itu ada perbedaan, ya, antara rukun dengan wajib-wajib salat, ataupun antara rukun dengan rukun yang lain. Kalau takbiratul ihram, maka secara mutlak salat kita batal kalau kita mendahului imam takbiratul ihram, entah kita sengaja atau tidak sengaja. Kalau sengaja jelas, kalau tidak sengaja maka kita ulangi, ya, kita ulangi bertakbir. Nah, bagaimana kalau rukun-rukun yang lain, ya, misalnya salah satu rukun salat adalah ruku ataupun sujud. Mungkin kita pernah alami ini, ya. Ketika kita sujud pada salat berjamaah yang mungkin jumlah jamaahnya agak banyak, imamnya agak panjang atau lama sujudnya, lalu kita yang berada di belakang merasa bahwa
sepertinya imam sudah bangkit dari sujudnya tapi tidak terdengar takbirnya. Akhirnya kita angkat kepala. Ketika kita angkat kepala, kita lihat orang masih pada sujud, ya, imamnya juga masih sujud. Ataupun ruku juga bisa seperti itu. Bagaimana kita bersikap? Nah, di sini ulama kita merinci persoalan ini. Ya. Kalau misalnya seseorang mendahului imam bangun dari ruku atau sujudnya, kemudian dia melihat imam masih sujud atau masih ruku, maka dia harus kembali ruku. Ya, dia harus kembali ruku. Dan insya Allah tidak masalah. Tapi kalau dia tetap bangun sekalipun yang lain masih sujud, dia lihat di hati saja orang, dia tunggu sampai semua bangun dari sujudnya, sebagian ulama mengatakan batal salatnya karena dia dianggap sengaja melanggar salah satu kewajiban salat, ya, mengikuti imam. Dia sengaja, karena seharusnya kalau dia tahu dia mendahului imam, kembali. Karena itu tidak disengaja. Tapi kalau dia tetap bangun, berarti dia sengaja. Ya, jadi bedanya, kalau dia misalnya merasa bahwa imamnya sudah bangkit dari sujudnya lalu dia bangun, itu kan tidak disengaja. Karena dia berprasangka, menyangka bahwa imamnya sudah bangkit dari sujudnya. Ya, sehingga seharusnya dia sujud kembali. Ya, insya Allah ini tidak masalah, tidak batal rakaat itu atau salatnya. Tapi kalau dia lihat orang masih sujud dan masih lama sujudnya, imam dia masih tetap bangun lihat-lihat orang, iya. Atau apalagi kalau ada niat-niat lainnya, dia perhatikan di mana teman saya tadi itu. Nah, kebetulan dia lebih dahulu bangkit dari ruku atau sujudnya, dia manfaatkan, iya. Dia cari temannya. Nah, ini batal ya salatnya. Nah, ini perlu dipahami dengan baik. Dan ini pendapat kalau tidak salah mazhab Imam Ahmad, ya, bahwa kalau dia sengaja bangun tidak kembali, batal salatnya. Ya. Ini terkait mendahului imam. Ya. Sebaliknya adalah makmum yang terlalu lambat mengikuti imam. Ya. Ini juga salah, ya. Tidak boleh kita tertinggal dari gerakan imam. Sering kita sampaikan jamaah sekalian bahwa petunjuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kita sebagai makmum seharusnya menyambung gerakan imam. Hingga pas imam selesai bergerak, kita sambung, ya. Seperti itu, ya. Karena Nabi mengatakan innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Imam itu diangkat untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru. Kalau dia bertakbir, maka bertakbirlah. Dia langsung bertakbir, ikuti langsung. Jadi seakan-akan bersambung gerakan kita dengan gerakan imam. Fa idza qara'a fa ansitu, ya. Dan apabila imam membaca, maka diamlah. Ya. Kita disuruh diam kalau imam membaca bacaannya, maksudnya kalau terdengar bacaannya. Wa idza raka'a farka'u. Dan apabila dia rukuk, maka rukuklah. Ya, ini juga pernah kita ulangi bahwa huruf fa di situ dalam bahasa Arab, ya, wa idza raka'a fa farka'u. Ya. Seakan-akan kalau diterjemahkan kalau imam rukuk segera rukuk juga. Ya. Jangan menunggu. Nah, begitu juga kalau sujud. Fa idza sajada fasjudu wa idza rafa'a farfa'u. Kalau dia bangun sujud, maka bangunlah segera. Nah, disinilah menjadi petunjuk bagi kita bahwa sekalipun kita kadang-kadang ingin memperpanjang doa kita, tapi kalau imam sudah bangun dari sujudnya, maka kita harus stop doa kita, ikuti imam. Ya, ini salat berjamaah. Ya. Kan tidak elok dilihat kalau imam sudah bergerak, berpindah gerakan, tapi kita tidak seragam gerakannya. Ada yang masih sujud di sana, ada yang sudah bangun, sebagian masih sujud, jadi naik turun begini. Nah, itu kan tidak bagus kelihatannya. Salat berjamaah itu seragam, ya. Kita serentak bergerak. Jadi tidak mendahului imam, tidak juga terlalu lambat mengikuti imam. Ya. Nah, ini poin yang ketiga jamaah sekalian. Kesalahan yang lain
adalah berlomba-lomba menegur kesalahan imam. Ini salah juga ya. Kalau imam salah bacaannya, maka yang berhak menegur adalah orang yang paling dekat ya, di belakang imam. Ya. Termasuk juga kita tidak boleh memaksakan untuk meluruskan bacaan imam ya, kalau kesalahannya berulang-ulang, kecuali pada surah Al-Fatihah. Ya. Dibedakan ya, kesalahan bacaan imam pada surah Al-Fatihah dan pada selain surah Al-Fatihah. Jika kesalahan yang dilakukan adalah pada surah Al-Fatihah, maka harus dibetulkan sampai bacaannya betul ya, sampai betul, karena ini rukun salat. Kalau bacaan imam keliru hingga sampai merubah makna surah Al-Fatihah, maka batal salatnya. Kita tidak boleh menjadi makmum bagi imam seperti ini, harus diganti imamnya. Tapi kalau kesalahannya pada bacaan surah yang lain, maka kata ulama kita, sunnah hukumnya membenarkan kesalahan imam. Sunnah, tidak wajib. Artinya jamaah sekalian, kalau imam salah pada bacaan selain Al-Fatihah dan tidak ada yang menegur, ya mungkin karena hafalannya terlalu tinggi, ya, bacaannya mungkin di surah atau di juz 18, 19 tidak banyak yang hafal, lalu kita diam semua, tidak masalah. Ya. Apalagi memang kalau kita tidak tahu itu kesalahan, kalau imamnya lanjut terus, kita tidak tahu itu salah atau benar. Tapi kalau misalnya ada kesalahan dan kita ragu-ragu, ya ini juga ya, kalau kita ragu jangan menegur imam ya, biarkan saja berjalan ya, apalagi bacaan-bacaan yang mutasyabih, yang mirip-mirip. Kalau kita ragu dengan hafalan kita sebagai makmum, maka jangan berani membenarkan bacaan imam ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Imamnya berhenti. Kita, yang mana ini? Ayat yang mana ini? Jangan berani menegur. Ya, jangan sampai Anda tegur, Anda sambung dengan satu ayat, yang lain juga sambung ayat yang lain, karena mirip-mirip. Ya. Jadi selain surah Al-Fatihah, ya, kalau kita ragu dengan hafalan kita, tidak perlu disambung. Ya. Iya, kesalahan yang lain jamaah sekalian, bagi orang yang masbuk ya secara khusus, ini masih sering kita lihat kalau ada orang yang masbuk masuk ke masjid, lalu dia mendapati jamaah dalam keadaan sujud, ya, dia berdiri saja menunggu kapan orang semua berdiri, lalu baru dia bertakbir. Ini tidak sesuai dengan petunjuk Nabi, ya, karena Nabi kita mengatakan, fama adraktum fasallu. Apa yang kamu dapati, kerjakanlah. Jadi kalau kita dapati orang semua sujud, maka kita bertakbir, takbiratul ihram, baru kita takbir untuk sujud, langsung sujud. Jadi jangan beralasan bahwa biar juga saya sujud, tidak kudapat ya juga ini rakaat. Ya, itu salah. Kita ikuti petunjuk Nabi bahwa apapun yang kita dapati lakukan, kata Nabi. Kita dapati imam dalam keadaan ruku, sudah kita bertakbir lalu kita ruku. Ya, tapi jangan lupa takbiratul ihram. Iya. Dan ketika kita takbiratul ihram, hati-hati dengan posisi kita. Iya, takbiratul ihram itu dilakukan pada posisi berdiri, bukan pada posisi kita berpindah gerakan. Iya. Karena setiap bacaan ada posisinya. Berikutnya jamaah sekalian, termasuk kesalahan adalah membaca bacaan dengan keras ya di belakang imam. Ya, tadi kita sebutkan hadis Nabi yang mengatakan fa idza qara'a fa ansitu. Apabila imam membaca bacaan, maka diamlah. Karenanya kita sebagai makmum jamaah sekalian, jika mendengarkan bacaan imam, bacaannya keras dan terdengar, tugas kita adalah diam dan mendengar. Dan ini diperkuat oleh dua dalil. Satu ayat, satu hadis. Ayatnya jelas ya. Fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila Al-Qur'an dibacakan, maka dengarkanlah dan diamlah, semoga kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis yang kita sebutkan tadi, fa idza qara'a fa ansitu. Apabila imam membaca, maka diamlah. Ya.
konsekuensinya bahwa kalau tiba-tiba bacaan imam tidak terdengar, misalnya karena mati lampu, maka kita di belakang harus membaca bacaan. Ya, begitu konsekuensinya. Hari Jumat misalnya, salat Jumat, pada rakaat pertama kita bisa mendengarkan bacaan imam, sehingga kita diam, ya, tidak membaca bacaan karena kita diperintahkan mendengar. Ya, kecuali surah Al-Fatihah, ya. Setelah imam membaca Al-Fatihah kita bisa membaca surah Al-Fatihah. Pendapat yang lain mengatakan tidak mengapa juga kita diam sebagai makmum. Nah, tiba-tiba pada rakaat kedua mati lampu. Nah, kita yang berada di saf paling belakang mungkin tidak sempat mendengarkan bacaan imam. Maka jangan cuma diam, sunyi, tidak membaca bacaan, tidak mendengarkan juga bacaan. Maka wajib hukumnya bagi kita untuk membaca surah Al-Fatihah minimal ketika kita berdiri. Ya, kan begitu konsekuensinya yang harus dipahami dengan baik. Ada kesalahan yang sebenarnya fatal, ya, dilakukan oleh makmum. Ya. Kalau tadi kita katakan bahwa imam itu diangkat untuk diikuti, ya, maka kita sebagai makmum juga harus cerdas melihat gerakan imam. Ada gerakan imam yang harus diikuti, bahkan meskipun salah menurut kita, tetapi ada gerakan imam yang tidak boleh sama sekali diikuti. Ya. Kita kasih contoh gerakan imam yang salah tapi kita harus ikuti. Apa kira-kira itu? Seperti imam yang lupa tahiyat awal, tasyahud awal. Imamnya langsung berdiri ke rakaat ketiga. Ketika imam baru beranjak berdiri ke rakaat ketiga, belum lurus badannya, maka kita harus menegur, mengucapkan subhanallah. Kalau misalnya imamnya bingung, ya, misalnya bingung tidak tahu apa kesalahannya, lalu dia duduk kembali, maka dilanjutkan salatnya. Kalau misalnya dia bingung dan merasa bahwa tidak salah, dia mengira baru rakaat kedua, lalu dia tetap berdiri tegak. Pas berdiri tegak dia sadar, oh ternyata ini rakaat ketiga. Buktinya banyak yang menegur, banyak yang mengatakan subhanallah, subhanallah. Akhirnya dia mulai yakin bahwa ya ini rakaat ketiga. Ini tentu kesalahan. Tapi kalau imam sudah memberi isyarat, misalnya seperti ini isyarat bahwa berdiri semua, kita lanjutkan rakaat ketiga. Iya. Kenapa? Karena kata ulama kita, jika imam sudah berdiri tegak, itu artinya dia sudah berada pada rukun berikutnya. Iya. Rukun berikutnya berdiri, ya. Sementara tasyahud awal itu pernah Nabi juga melakukan kesalahan. Nabi berdiri ke rakaat ketiga, lupa tasyahud awal. Lalu Nabi sujud sahwi. Ya, seakan-akan pesannya bahwa tahiyat awal itu, tasyahud awal itu, kalau tidak disengaja ditinggalkan, maka bisa disempurnakan dengan sujud sahwi. Nah, di sini wajib hukumnya bagi makmum untuk berdiri, jangan ngotot duduk lalu mengatakan ya biar saja imam salah, yang penting saya tidak salah, yang benar Anda yang salah, Anda harus berdiri, ya, karena ini bisa disempurnakan. Berbeda jika kesalahan yang dilakukan oleh imam adalah kesalahan yang tidak bisa ditolerir, tidak bisa juga ditutupi dengan sujud sahwi. Misalnya imam berdiri pada rakaat kelima pada salat zuhur, makmum semua sudah menegur karena semua merasa bahwa jumlahnya sudah cukup 4 rakaat salat zuhur. Imam berdiri ke rakaat kelima, setelah ditegur subhanallah, subhanallah, imam tetap berdiri. Ini rakaat yang salah, tidak dihitung, ya. Maka kita jamaah sekalian sebagai makmum tidak boleh berdiri, ya. Kita duduk saja. Namun pertanyaannya, apakah dengan demikian kita berlepas diri dari imam lalu kita selesaikan salat masing-masing, membaca tasyahud awal akhir,
lalu kita memberi salam, atau kita duduk saja menunggu sampai imam kembali duduk? Ya. Jawabannya, kata ulama kita tidak boleh bubar, kita tidak boleh menyelesaikan salat masing-masing. Kita duduk menunggu sampai imam duduk menyelesaikan rakaat kelimanya, lalu kita duduk tahiyat akhir bersama dengan imam hingga imam memberi salam, lalu kita ikut memberi salam. Biasanya kalau imamnya pintar dan merasa bahwa dirinya yang salah, dia akan sujud sahwi 2 kali. Ya, sujud sahwi. Ya, maksudnya 2 kali sujud, ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang ada satu gambaran. Bagaimana kalau ada orang masbuk? Ya, ada orang masbuk. Orang ini ketinggalan 1 rakaat salat zuhur seperti tadi. Lalu imam pada rakaat keempat berdiri ke rakaat kelima. Orang yang masbuk ini kan merasa bahwa belum cukup juga, masih harus dia tambah 1 rakaat. Iya. Bagaimana sikap orang masbuk ini? Wallahu alam, jawaban yang benar, karena orang yang masbuk ini ya, memang masih kurang rakaatnya, apalagi kalau makmum yang lain juga berdiri, karena mungkin merasa bahwa mereka yang salah atau tidak ada yang menegur. Katakanlah makmum semua ragu-ragu, nanti setelah selesai salat biasanya baru saling memandang, kayaknya tadi 5 rakaat. Biasanya kan ada begitu, karena ragu. Yang masbuk ini yang bingung ketika imam sujud sahwi. Ya, ketika sudah mulai ada pembicaraan, kita tadi salat 5 rakaat. Yang masbuk di belakang, kalau saya sudah cukup 4 rakaat. Ya, maka yang masbuk ini, jamaah sekalian, dia ikuti imam sujud sahwi, tapi jangan lagi dia tambah 1 rakaat. Iya. Karena nanti lebih, dan itu rakaat yang salah. Nah, itu jamaah sekalian ya, bagaimana kondisi orang yang masbuk ketika imamnya melakukan kesalahan. Kemudian juga bagaimana dengan makmum yang ketinggalan gerakan salatnya imam. Ya. Kalau tadi yang kita gambarkan, ya, poin yang sebelumnya ini adalah terlalu lama baru mengikuti imam, lambat mengikuti imam. Bagaimana jemaah sekalian kalau ada makmum yang ketinggalan 1 rukun, bukan rakaat ya, 1 rukun salat ketinggalan dari imam. Misalnya ketika imam ruku, dia tidak ruku. Iya. Dan imam sudah bangkit dari rukuknya, dia baru sadar ketinggalan ruku. Maka 2 kondisinya. Ya. Kalau orang ini jamaah sekalian sengaja, dia tahu bahwa imam sudah ruku tapi dia biarkan saja berdiri, maka batal salatnya. Dia harus ulangi dari awal sampai akhir. Tapi kalau dia lupa, ya, dia lupa atau karena memikirkan sesuatu, orang ini tidak batal salatnya, tetapi batal rakaat itu bagi dia. Ya, seakan-akan dia masbuk rakaat itu, dia tidak mendapatkan rakaat itu. Setelah imam memberi salam, dia berdiri dan menambahkan rakaat yang mana dia tertinggal salah satu rukun di situ karena tidak sengaja. Jadi ini dirinci, ya. Yang sengaja membiarkan dirinya ketinggalan rukun, batal salatnya. Yang tidak sengaja, sikapnya dulu maka dia rukuk dulu, rukuk baru dia ikuti imam, sekalipun sudah tertinggal. Ya. Dan setelah selesai imam memberi salam, dia tambahkan 1 rakaat, ya, karena dia dianggap masbuk. Nah, ini jamaah sekalian beberapa hal terkait bagaimana kita menjadi makmum, ya, karena intinya bahwa salat berjamaah itu adalah salat yang kita upayakan bersama pahalanya, sehingga kita sebagai makmum juga harus tahu bagaimana fikih menjadi makmum yang baik sesuai dengan tuntunan syariat. Ya.
Selanjutnya mungkin kalau ada hal-hal yang mau diperjelas, kita persilahkan. Saya pernah bersila di salah satu masjid di pusat jamaah. Lalu kemudian setiap imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, ada salah satu makmum di samping saya itu mengatakan Rabbana wa lakal hamdu, dan suaranya sangat besar. Bagaimana hukumnya itu? Baik. Ini pertanyaan yang baik karena memang masih sering kita dapati ya di beberapa masjid ini. Wallahu alam, kemungkinan orang itu pernah melaksanakan ibadah haji atau umrah ya. Lalu mendengarkan suara imam disambung oleh makmum, salah seorang makmum di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Tetapi perlu kita ketahui bahwa itu dilakukan karena jamaah yang sangat banyak ya. Sehingga ada makmum yang menyambung suara imam supaya sampai ke belakang. Iya. Kalau masjidnya sempit, apalagi musalla, tentu ini tidak dibutuhkan. Ya. Kalau masjidnya sempit, sekalipun imam tidak pakai pengeras suara, insya Allah semua bisa dengar. Untuk apa di belakang kita? Ya, sebagai makmum menyambung suaranya. Sehingga ini perlu diluruskan ya. Ya, ini tidak benar. Jadi makmum itu diperintahkan untuk diam. Ya. Diam saja dan dengarkan bacaan imam. Kalau imam bertakbir melakukan gerakan-gerakan salat, maka kita ikuti saja. Kita juga bertakbir, tetapi tidak dengan mengeraskan suara. Iya. Kita juga perlu luruskan ini ya, bahwa sekalipun kita makmum jamaah sekalian, kita tetap harus bertakbir. Jadi setiap gerakan imam ketika ruku ya, bangkit dari ruku, ketika sujud, kita jangan cuma ikuti gerakan saja. Kita juga bertakbir, mengucapkan Allahu Akbar, tapi dengan suara yang rendah. Ya. Dan ini tidak cukup dengan di dalam hati, tidak bisa. Harus dilafazkan, harus ada gerakan bibir ataupun lisan. Ya. Termasuk membaca doa ketika ruku dan sujud, itu harus dilafazkan. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Tidak boleh kita diam saja di dalam hati yang membaca, karena ini bukan amalan hati, ini zikir yang memang harus dilafazkan. Ya, seperti itu, Allahu a'lam. Ada pertanyaan dari apa? Pertama, bagaimana cara mengganti sholat yang ditinggalkan pada masa lalu sebelum berhijrah? Yang kedua, apakah janin yang mati disebabkan keguguran di usia 2 bulan tetap diberi nama? Ya. Yang pertama, orang yang meninggalkan salatnya beberapa tahun, maksudnya setelah balik ya, karena kalau sebelum balik tidak dihitung, belum wajib baginya untuk salat. Pertama kita katakan harus bertobat ya, karena dia meninggalkan satu rukun keislaman. Seseorang dianggap muslim karena dia salat, dan kalau dia tidak salat, dia berada di luar garis Islam. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, la hadza fil Islam liman taraka as-salah. Tidak ada tempat di dalam Islam bagi orang yang meninggalkan salat. Dan kalau saja ciri-ciri orang munafik itu adalah wa idza qamu ila as-salati qamu kusala. Jika dia berdiri dalam salat, berdiri dalam keadaan malas, berarti orang yang sengaja bahkan meninggalkan salat, ya derajatnya di atasnya orang munafik. Dia kufur. Ya. Kemudian apakah dia harus mengganti salatnya yang sudah bertahun-tahun atau tidak? Kalau kita lihat pendapat jumhur ulama, itu harus diganti, jumhur. Tapi kami lebih menguatkan pendapat sebagian ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya, kalau tidak salah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau cenderung mengatakan dia bertobat ya, tidak harus dia ganti semua salatnya yang sudah lalu. Misalnya 10 tahun dia tidak pernah salat, ya kalau dia ganti salatnya setiap hari harus dua kali salat, maka ini memberatkan dan tidak sesuai dengan maqasid asy-syariah, bahwa syariat itu memudahkan persoalan. Dia bertobat dan mengganti segala keburukannya dengan kebaikan, memperbanyak ibadah-ibadah yang sunnah. Iya. Memperbanyak ibadah-ibadah yang sunnah.
Karena kalau dilihat ya, 10 tahun lamanya misalnya, dia harus ganti. Sampai kapan dia ganti? Ya. Orang salat 5 kali sehari semalam saja itu sudah berat bagi sebagian orang. Apalagi kalau setiap kali salat harus 2 kali. Salat zuhur 8 rakaat, asar 8 rakaat, maghrib 6 rakaat. Kemungkinan cuma 2 hari tobat, 2 hari hijrah. Habis itu tidak mau hijrah. Ya. Jadi kira-kira pendapat yang mana yang mau diambil? Jadi wallahu alam, ketika ada 2 pendapat, kita ambil pendapat yang ringan, yang lebih memudahkan, dan insya Allah ini juga pendapat ulama kita. Kemudian yang kedua adalah janin yang berumur 2 bulan. Kata ulama kita itu belum ditiupkan ruh ke dalamnya, kecuali kalau sudah 4 bulan. Ya. Kecuali kalau sudah cukup 4 bulan baru ada ruhnya. Artinya dia belum berwujud seperti manusia yang utuh, belum ada ruhnya. Ya. Dan syariat memberi nama itu bagi bayi adalah pada hari ke-7 setelah dilahirkan, di akikah. Ya, Nabi kita mengatakan pada hari ke-7 itu yusamma, diberi nama, ya, dan dipotongkan kambing kalau laki-laki 2 ekor dan kalau perempuan 1 ekor. Jadi pada hari ke-7-nya, ya, kalau misalnya masih ada di dalam perut, apalagi masih 2 bulan, itu belum berwujud seutuhnya sebagai seorang manusia yang sudah ada jasad dan juga ada ruhnya. Wallahu a'lam. Ya, Ustaz, di belakang dulu baru kita. Ya. Bagaimana hukumnya bagi masyarakat yang membuat kondisi tidur? Ya, karena yang melewati kondisi tidur itu terkadang besar, tetapi kalau sudah dibuatkan untuk kondisi tidur, kadang banyak anak muda yang barang-barang. Jadi, ya bagaimana Ustaz? Iya. Ini tidak ada kaitannya dengan salat, Ustaz. Iya. Tapi bermaslahat kalau dijelaskan. Perlu juga diperhatikan ya, bahwa memang tugas kita yang pertama adalah menyadarkan dengan cara yang baik, dengan bijaksana. Namun kalau kita lihat orang ini jumlahnya banyak, ya, sudah berkali-kali juga diingatkan tetap saja balap-balapan dan membahayakan anak-anak atau orang yang lewat di situ, bisa saja ya dibuat yang seperti itu, tetapi jangan juga berlebihan, yang sampai tingginya 50 cm, setengah meter, itu mobil tidak bisa lewat. Ya, mungkin itu yang membuat kesal. Tapi kalau misalnya biasanya kan ada tali ya, tali yang agak besar itu, tali kayak tambang ya, itu juga sudah cukup membuat mereka berhenti sejenak, ya, tidak harus balap. Namun kalau misalnya dilihat mereka sudah sadar, ya, sebaiknya dihilangkan saja. Jadi pertama dilihat kondisinya. Kalau di pasar sini kan insya Allah tidak ada balap-balap ya, banyak orang apa. Kecuali di tempat-tempat yang agak ini dan berbahaya, kalau banyak anak-anak yang lewat, sudah sering terjadi kecelakaan. Kemungkinan itu maslahatnya menjadi besar kalau ada polisi tidur. Ya, jadi ditimbang maslahat dan mudaratnya. Wallahu a'lam. Ya. Bangkit dari sujud, itu pertanyaan pertama. Terus yang kedua, yang mana yang utama Ustaz, jika di antara pada saat kita sholat, di samping kita yang ada orang yang pingsan, maka sakit atau jahat, kita membatalkan sholat menolongnya atau kita lanjutkan sholat? Iya. Jadi yang pertama saya ulangi pertanyaannya. Tadi kita katakan bahwa kita tidak boleh mendahului imam. Iya. Tadi gambaran yang disampaikan kepada kita, jika ada makmum yang sesak napas sehingga dia terpaksa harus bangun duduk, kita katakan harus bangun duduk. Ya, jangan ditahan sampai sesak napas dan pingsan. Ya, kalau sudah merasa berat, bangun saja, duduk. Ya, jangankan duduk ya, kalau seandainya harus berbaring supaya enak dia rasa. Berhenti sholat. Ya, berhenti sholat.
Dan banyak contoh-contohnya dalam syariat kita ini di mana salat boleh ditinggalkan kalau dalam kondisi darurat. Ya. Orang kalau mau buang air jangan ditahan. Ya. Keluar. Ya. Apalagi kalau mau pingsan, ya. Mau sesak napas, berhenti salat. Ya. Bernapas baik-baik. Ya. Tapi kalau bisa lanjutkan, ya. Enggak, kalau bisa dia lanjutkan, dia lanjutkan. Ya, kan cuma misalnya dia cuma tidak bisa terlalu lama sujud. Kalau bisa dia lanjutkan, dia lanjutkan. Kita maksudkan tadi kalau memang tidak bisa dia lanjutkan, harus istirahat berbaring, maka dia berbaring. Nah, yang kedua bagaimana kalau ada orang pingsan di samping kita? Nah, kalau kita lihat bahwa orang ini butuh pertolongan, maka kita batalkan salat dan tolong dia. Iya, bawa cepat ke rumah sakit. Jangan sampai gara-gara kita biarkan masih bisa diselamatkan akhirnya meninggal. Iya. Jadi kita harus batalkan salat dan tolong dia. Misalnya ada orang yang dikenal kena penyakit jantung, ya, dan kita tahu terapinya. Ya, orang ini sakit jantung, tiba-tiba kambuh. Kita tahu harus segera ditolong ini, kalau tidak berbahaya. Batalkan salat dan tolong dia. Kita bisa salat nanti, karena ini ada maslahat yang besar terkait nyawa seseorang. Dan salat yang kita lakukan ini adalah salat yang waktunya muwassa', ya, panjang, ya. Ya, bukan salat yang kalau kita tinggalkan maka habis waktunya. Waktu salat itu panjang, ya. Waktu zuhur misalnya membentang sampai asar, masih bisa setelah kita tolong kita salat lagi. Ya, jadi insyaallah persoalan ini ada kemudahan dalam syariat kita. Kita lihat yang mana yang besar maslahatnya. Nah, wallahu taala alam. Jangan bagi sebut namanya nih. Pada suatu subuh anaknya bilang, terus dia bawa ke rumah sakit, kata Allah, tidak ada teman yang nanya, dia tertinggal sholat subuhnya dan lewat waktunya. Terus dia mau sholat, cuma bukan waktunya, dia ragu, terpaksa dia tidak sholat sampai. Ya. Yang benar dia harus sholat. Jadi sekalipun waktunya sudah berlalu, ya, maka dia harus sholat. Ya, sebagaimana dalam hadis Nabi, man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang ketiduran dari salatnya atau lupa dari salatnya, maka hendaklah dia mengerjakannya ketika sadar. Ya, jadi tadi gambarannya tidak sempat mengerjakan salat pada waktunya karena kondisi darurat, maka kita katakan salat di saat Anda sudah sempat. Ya, jadi jangan biarkan. Nah, kalau ada misalnya orang lain yang bisa bantu, tentu itu lebih baik. Ya, ada tetangganya yang bisa bantu. Misalnya sudah selesai salat, dia belum salat, diperhatikan saja. Ya, kalau sudah hampir keluar waktu salat dan ada yang bisa bantu, kerabatnya, keluarganya, ya maka dia salat dulu. Ya, itu kan sebenarnya kadang-kadang kita ada solusi, ya, yang mudah tapi kita kurang memperhatikan kondisi. Cari solusi yang sebisa mungkin lebih mampu kita laksanakan semuanya. Ya, salat dan bisa juga menolong anak kita. Sudah cukup, ya? Ya. Saya kira demikian. Jazakumullah khairan pada para ikhwah dan akhwat sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada malam hari ini bisa memberi manfaat bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita petunjuk tentang syariat kita yang benar, memberikan kekuatan untuk mengamalkannya. Barakallahu fikum, subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.